Halo guys, selamat siang. Balik lagi sama gua di Sapiar Bicara. Sabi nggak nih? Hari ini di Jumat Berkah ini gue pengen ngebahas sesuatu. Sabi nggak nih? Entah pengen nanya ke tim Jelani tentang sisi-sisi lain dari mereka yang kalian belum pada tahu. Ditunggu ya. Dan saya tanyain pertama, nih orangnya nih. Siapa namanya? Udin mas. Hah? Kameranya masih di sini. Udin. Udin. Kameranya sini. Iya. Di sini. Iya. Udin. Udin. Oh. Udin. Jadi serius dikit ya, jangan bercanda mulu. Masa harus serius? Ya nggak Udah serius bubar. amat. Udah bubar. Beda dong. Oh iya maaf. Ayo serius. Nggak lucu lagi. Ayo lah. Eh, Lucu itu. lucu ya? Lucu gak? Yang betul dong. Jadi gini, Nah, ya. Aku mau nanya. Aku mau jawab. Ya belum ditanya. Ya aku mau jawab. Iya. Ayo. Jadi pertama Mas Ariel bisa gabung sama tim Jalan itu gimana ceritanya? Ada dari Mas Ucis. Tahu kan Mas Ucis? Ada yang konyol dia kan. Bacotnya sangar ya. Dari Mas Ucis. Awalnya pengen ngegimbalin Mas Safiar. Awalnya ya. Janjiannya gue langsung ke Mas Mucis. Ya lewat Mas Ucis janjiannya. Terus Aku langsung ke sini ya karena janjian di Kalibata nggak jadi. nggak jadi. Nggak jadi. Harusnya di Kalibata, ternyata harus sini. Terus Ya udah, datang ke sini kenalan terus ngebuat rambutnya ini loh, kasih lihat rambutnya nih dari Lok Rastaman. Iya, oke. Ya gitu dah. Terus ya gimana? Bisa sekarang jadi apa di tim ini? jadi apa ya Mas Mamat? Jadi apa Mas Mamat? Aku jadi apa? Nggak apa-apa. Aku jadi apa nih? Ariel itu Nah, tanya Mas Mamat. Bukan Tuh, kok Mamat jadi sendiri, ntar tapi kan dari orang sesinya lain sendiri. Lo nggak apa-apa. Ini masih karir. Oh masih karir. Ini nggak ada. Tanya dulu Mas Mamat. Tanya Jadi gimana? apa? Jadi apa? Ariel itu tentunya tim yang semua dia bisa soalnya. Semua ini dia bisa. Jangan itu berlebihan, bukan. Ariel itu Ada. tim inti dari jalannya. Walaupun baru ya. Kan kita ngomong hubungan itu bukan Iya. Waktu yang lama. Iya atau betul, baru ya? betul. Justru Ariel ini baru ketemu tapi kerasanya udah lama kenal. Iya betul. Aku pernah merasakan itu juga kok. Iya. Jadi udah, kita aja. Terima kasih Mas Mamat. Ya. Loh, kok nggak kasih ke aku? Ya Mas Mamat yang bilang the best, kamu nggak bilang the Oh best. iya, Mas. Mas Ariel the best. Oh iya, makasih loh Mas Piar. Udah ya. Lanjut. Ini seseorang yang tadi Mas Ariel bilang siapa yang nggak tahu dia, ini dia orangnya. Nih. Assalamualaikum Mas Mujis. Waalaikumsalam Ini kok- warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok kliponnya bisa digimana sih? Ya, siapa yang masang ini? Kurang ajar ini. Siapa yang orang masang? ini. Siapa Hah? yang masang? Kurang ajar nih. Siapa yang masang? Ini Gua nggak masang. yang masangnya adalah anak jenglot. Siapa anaknya Tuh, teh? anak jenglot. Tuh. Tuh. Kerjaan dia nih. Masa? Harusnya itu telepon tuh taruh di sini di baju, di sini boleh. Ini taruh di gimbal. Coba pindahin dulu. Deg-degan gua. tuh. Pindahin dulu. Baru mandi lagi. Udah pindahin dulu. Masa di sini clip on tuh yang betul. Bener di mana? Kasih tahu Mas. Tahu, yang bener. Itu anting dong, Bos. Oh. Tuh, Oh, di sini. yang bener dong. Syutingnya. Deg-degan saya ini. Kita sama gimbal sekarang. Deg-degan. Ada apa? Ada yang perlu dikatakan? Lagi ngapain sekarang? Ini sekarang lagi ngapain nih? Lagi preview mau bikin BTS-nya, kemarin shoot music video from the album Dul Jelanai, Coming soon ya? fokusin di single pertama yaitu Pandangan Pertama. Iya. Nah, Jadi yang mana ini? Kamera yang ini? ya yang ini nih, yang ini. Apa yang itu? Yang itu. Oh, yang ini. Yang sana, yang Oh, sana, oh. yang di sana. Oke, semuanya. Jadi begini, saya cerita dulu sedikit. Lo kan belum ditanya udah cerita. Oh, belum ya? Belum ditanya. Tanya dulu lah. Ayo. Serius dikit ya? Oke. Dikit aja serius ya, nggak apa-apa. Bercandanya banyak. Oke. Ambil ngerokok nggak apa-apa Nggak kan? apa-apa. Ini ST ya kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi awalnya tuh kamu bisa masuk ke tim Jalan itu gimana ceritanya? Kalau saya sih sebetulnya ceritain apa enggak nih? Lo ceritain. Kan ditanyain.
sedih banget sih satu. Sedih banget. Cuman Sesedih itu. ya nggak apa-apa lah, ceritain aja lah. Ceritain Ya. aja. Awal masuknya ya. Ya, coba. Jadi- Yang mendalam ya. Jadi dulu ada kawan gua namanya Teguh atau Teguh Ibrahim. Ya. Nah, Yang dulunya Om T katanya, kalau kata anak-anak Om T. yang dulunya basisnya Jalani juga ya. Basisnya Jalani band. Awalnya ya kenal dulu lah sama beliau itu. Terus diajaknya ketemuannya aku tuh di Studio Velvet pada kala itu ya kan. Lagi latihan kita ya. Tahun 2017 kalau nggak salah ya. Pada zaman itu, ketika saya diundang untuk berkunjung, nah sebetulnya balik lagi. Nah, Om T ini adalah kawan baiknya bokap gua ya. Bokap gua, kawan gua, guru gua, yaitu Bastian Kozi Republik. Nah, kalau kalian belum tahu, kau cari-carilah di YouTube ya. Diajaklah aku kan ketemu sama Mas T itu, kenalan di situ. Dan kebetulan ada dulu di situ lagi take lagu apa ya dulu tuh ya. Demo kalau nggak salah. Demo. Kita guide gitu. Bikin demo. Ada lu juga kan kayaknya? Oh enggak. Nggak ada ya? Gue lagi nggak ikut tuh. Adi kayaknya nggak ada. Kayak sama Mas T doang. Ya terus. Ya dari situlah kita ngejam sama Mas Bastian Kozi itu ngejam. Oh yang bawain reggae itu ya? Yang bawain reggae. Yang dulu main drum? Ya dulu main drum. Judul lagunya Usher the Sheriff from Bomali. Terus singkat cerita ya udah sempet main ke Pejaten dulu kan kita kenal itu kan. Udah ketemu kita. Udah ketemu setelah ketemu. Tapi lu duluan ketemu sama kakak gue. Ya, masih Vicky ketemu duluan pada saat latihan kalau nggak salah itu. Latihan udah ketemu, udah berteman baik. Pada akhirnya ya juga konten-konten coba gua ngomongin sama Dul buat konten dulu gini-gini. Nah, tapi Dulnya kayaknya Awalnya dulu belum mau YouTube ya? Nggak mau dia. Nah, setelah ya rasa dikit lah itu ya duitnya ya kan. Biar tidak banyak, yang penting ada untuk dia buat rekaman, buat tambah-tambahan lah pokoknya. Bisa menghidupkan tim juga ya? Nah, bisa menghidupkan tim. Ya gue dulu kan nggak mau YouTube. Ya. Nah, ini nggak mau YouTube, sekarang dia mau YouTube. Gara-gara YouTube-nya itu ya lumayan laku lah gitu. Biar nggak laku-laku banget kayak YouTube gue sih. Oh iya, tapi pasti. alhamdulillah gitu kan. Gimana Pak Jin ya? Jadi berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Nggak, tapi kan sisi lain dari lu kan yang dilihat sama netizen yang suka ngomong kasar segala macem ini. Cuma kalian tuh nggak tahu sebenarnya ngecut orang kayak gimana. Gue tuh sebetulnya lembut banget, cuman gue nggak mau terlihat lembut. Kalau kalian pada mau tahu guys, ngecut tuh asli Cengeng banget gue, apalagi soal cinta gitu. Iya itu bener, soalnya aku pernah liat dia galau. Cinta, gue cengeng banget bro, serius bro. Ingat gak waktu kita lagi makan bertiga? Kita lagi makan bertiga. Pada galau semua. Gua belum. Gua udah hampir nggak galau. Oh udah hampir gak galau. Yang galau siapa? Gua, lu, Aril. Oh enggak, dia berdua cengeng memang. Enggak, gue cowok. Lo emang kita lo. Jadi kita lagi makan bertiga, mesen makan. Aku nanya, nih mau mesen makan nggak? Ya udah pesen apa aja nasi goreng. Terus pas kita makan, aku sama Aril udah makan sampai habis. Kok dia bengong makannya lama? Akhirnya makannya dibuang. Ternyata dia lagi galau. Dia tuh cengeng guys, asli guys. Galau. Apa ya? Makanan itu membuatku mengingatkan ke sesuatu. Kok jadi makanan? Kok jadi makanan sih? Sampai aku ini mau makan itu sedih banget itu. Apa itu? Makanan apa itu waktu itu? Nasi goreng. Nasi goreng. Karena di nasi goreng itu ada telurnya. Pedes sama pedes. Sama pedes gitu loh. Azan ya kan? Azan guys ya. Ya udah, stop Break dulu ya. Oke. Lanjut ya, azannya dulu selesai. Sekarang lanjut. Tadi kita ngobrol masalah telur ya. Iya, bukan begitu? Iya. Begitu bukan? Jadi pada saat itu gue lihat makanan sedih banget, kenapa? Pedes, ada telurnya. Kalau pedes itu gue inget kata-kata yang sangat pedes, seperti
sambal dari nasi goreng itu. Ya jadi lo tadi nangisnya berarti gara-gara apa galaunya? Ya itu kan gue inget karena telur tadi itu, telur sama sambal. Sambal tuh mengingatkan gue kepada kata-kata yang sangat pedas. Itu info dari mana kayak gitu? Apanya? Ya, itu info dari mana kayak gitu? In my brain, you know. Yes. Nah, Kejadian nyata, coba ceritanya. kejadian. Nah, Nah, kejadian nyatanya gimana? Kau tadi kan bohong kan? ya tadi kan telur itu kan. Karena telur yang di nasi goreng itu kan dia telur itu kan anak ayam kan ya, telur ayam. Gitu. Iya. Gue sedih aja gitu, gimana kalau ayamnya nanti nyariin gitu. Mana telurku kan gitu kan. Iya. Itu gue sedih banget gue. Sekarang bayangin, nyokap lu nyariin lu gitu. Ya kan? Iya. Itu udah gede lo dicariin. Itu masih telur. Kan kasihan gitu loh. Jadi nangisnya gara itu ya? Sedih banget gua, nggak tega gua makan nasi goreng karena ada telurnya di situ. Tapi ya harus inget guys, kalau tadi kan bercandaannya. Kalau seriusnya itu emang musisi ini orang yang sangat perasa. Iya nggak? Enggak ya? Oh, rasa banget seperti nasi goreng tadi lah. Oh, Merasa rasanya asin. Oh iya. pedas. Ya gimana ya, gitulah. Ada yang mau cerita lain nggak? Nggak ada sih. Ya. Kembali lagi kepada dari awal ya itu kan. Dari kenal-kenal itu ya kan. Ya yang perlu kalian tahu nih bahwa gua nggak selalu sama Dul, gue bilang ya kan. Oke, gue tim dari Dul. Tapi untuk konten gue maintain banyak. Ada Beat, ada Bang Pai, Bang Pai Burman, ada Kozi, ada Gimbal Gaming juga tuh baru belajar. Itu kok enggak sih? Kan awal gua yang Oh iya sih awal. Sekarang udah enggak. dia suka melupakan jasa orang lain. Sekarang udah enggak nih? Nggak baik kayak gitu ya. Jadi kalian tidak boleh lupa sama jasa-jasa orang lain ya kan. Coba nyanyi kayak Alwi. Terus nah setelah dari situ ya kan gue udah pernah tawarkan sama Dul apa-apa gitu untuk baiknya ke depan seperti apa. Ya karena memang gue seneng kan melihat kawan gue, temen gue itu sukses. Apalagi anak muda ya. Apalagi anak-anak muda. Karena gue Lo anak tua kan? udah nggak terlalu Ya, lu muda anak tua, juga. kan? Gue masih 17,5 tahun. 12,5 tahun. Artinya gue juga cukup tidak terlalu kecil lah. Apanya? Gue ngurusin apa itu? Telurnya tadi. Oh, telur tadi. Oh iya. Nah, tidak terlalu apa namanya? Jadi konten-konten yang banyak orang cari gitu. Lo buat Dul, lo terus buat gitu. Jangankan lo konten musik, konten apapun ya kan. Pokoknya yang penting membantu Iya. banyak orang ya. Lo Saling membantu ya. Iya, lo boker aja banyak yang nonton pasti, termasuk gue gitu. Karena yang namanya fans itu jangan kan dari itu ya, dari ujung rambut sampai ujung kukunya kaki itu dia tahu dia fans itu. Akhirnya tidak lama kemudian gue juga sering main kesini gitu, ketemu sama Xavier, ketemu sama abangnya dia, ketemu yang lain-lain lah. Ini mentor gue juga nih dalam kehidupan juga nih. Dan kebetulan pas gue kan sering di rumah Bang Pai. Bang Pai bilang gue sempet tawarin juga kan sama Teguh tuh, gimana mas, gini gue bantuin gini, tapi nggak, dari Dulnya tidak ada tanggapan. Ya udah nggak masalah, gue juga ngapain, nggak ngebet juga gitu, nggak penting juga buat gue. Awalnya Nggak penting juga buat gue gitu. Gue nggak ada urusan mau siapapun ya di sini gitu. Kalau lu mau sukses, lu cari aja yang memang punya potensi di situ. Dalam artian bukan gue nyuruh begitu terus gue yang kerjain, enggak, sebetulnya nggak gitu dulu. Lu cari yang benar-benar yang bisa maintain gitu. Dan akhirnya gue lagi ngerjain apa gitu di Bang Pai, terus gue balik ke rumah. Nah, kebetulan dulu lagi rekaman lagu apa tuh waktu itu ya, ingin kau tahu apa tuh. iya. Akhirnya Bang Pai video call, bukan Bang Pai, Dul telepon sinilah gitu katanya, nongkrong ya. Nah, ternyata Bang Pai ngerekomendasikan gue juga di Dul gitu. Dul, lo butuh orang-orang yang kayak Mucis nih, begini nih, suruh ngurusin lo. Gue rasa dia
sehati lah sama lu. Apa ya? Singkat cerita, Ya singkat cerita sampai saat ini gitu. alhamdulillah kita berjalan bareng-bareng ya. Alhamdulillah dan di tim kecil kita juga kan Dan tim ada kita, Mas. Sebetulnya tim itu di sini cuma 3 ya. betul. Gua, Mas Mamat, sama Adi. Hmm. Kalau kayak Safir kan dia istilahnya member band ya di Jalani. Betul. Nah, kebetulan ada yang bantu sekarang itu anak jenglot tadi itu ya kan. Nah, yang kelihatan. Nah, itu. Tuh ada nyempil juga tuh, ada Siap, gitu nggak? ada Pak Manajer, Hmm. Om Gusman. Hmm. Waalaikumsalam. Nah, ada dia. Pada saat gue nggak bisa, kan gue juga nggak selalu sama Dul gitu. Artinya kadang Ada backup jadinya ya. banyak orang yang nanyain Dul di mana. Kan gue bilang, gue nggak selalu sama Dul. Ya, sama. Gue ada kerjaan yang Dan lain. juga kayak gitu ke gue. Sama. Ada kerjaan yang lain gitu. Artinya gue tidak apa ya, bukan berarti nggak fokus di Dul, nggak. Tapi gue fokus bantu. Fokus ke semua apa yang lo kerjain kan? Itu penting. Banyak juga kawan-kawan reggae juga kayak Bang Richard The Gilis. Iya. Gue bantuin dia juga, ada kawan dari Bali, ada Bang Ian dan ya banyak lagi yang lain yang gue bantuin soal konten gitu. Jadi gitu ya ceritanya. Ya begitulah singkat cerita ya sampai saat ini gitu. Ya, Ya, kalaupun suatu saat Dul menemukan orang yang ngeklik, yang apa ya, yang bisa membuat dia lebih daripada apa yang gue buat, Lo tetap mendukung. gue tetap support gitu. Gue tambah seneng gue kan. Bukan berarti gue Karena lo sayang sama dia juga. iya, bukan berarti gue kecewa gue ditinggalin pada saat enggak, gue seneng banget gue gitu. Yang asalkan bener, sukses dan apa yang dilakukan dengan hati, karena kita bekerja dengan hati semuanya gitu. Semuanya yang penting. Tidak melulu uang gitu kan. Kalau dibilang uang, mana ada uang gitu di sini. Ya biarpun uang itu penting, tapi kan bukan itu yang kita cari. Jadi pengalaman hidup bersama orang-orang hebat seperti Dul Jalani, gue cukup bangga gitu. Ya intinya kerja dengan hati itu penting banget. Ada Mas Mamat tuh, mentor gue tuh Mas Mamat. Pokoknya Bang Pai, Banyak lah ya. banyak banget. Ada Bang Bongki, itu mentor gue semua tuh. Gue belajar dari mereka semua. Nah buat kalian semua, jadi yang menganggap gue yang begini, begitu, begini, suka-suka kalian lah ya kan. Ini aslinya Mujis kayak gini. Gue nggak ada urusan sama orang lain gitu ya. Bukan apa ya, nggak penting juga buat gue ngurusin kayak gitu-gituan. Yang penting gue ngurusin bagaimana gue ngurusin Dul gitu. Memang masih banyak banget kendalanya atau problemnya gitu. Cuma itu proses. Itu proses. Kita harus mempercayai kepada proses. Kita tidak melulu dengan apa ya, yang kita intinya kita berusaha yang terbaik buat kita semua tim ya, termasuk Dul. Ya mohon maaf kalau tidak terlalu sempurna, karena kita memang sendiri, berdiri sendiri. Dulnya juga mencari budgetnya sendiri, Dari awal juga jalan sendiri. keperluan sendiri, dari mulai rekaman bla 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 itu dia sendiri gitu. Yang bilang orang kayak gini mah gampang, ini segala macem. Nah ini udah terjawab semua di sini. Nah itu memang siapa yang menganggap Dul tidak mampu? Yang mampu kan orang tuanya, bukan Dulnya. Jadi sama sekali gue tegaskan di sini, Dul itu tidak pernah mengandalkan orang tuanya. Dia cukup membanggakan orang tuanya. Dan itu pasti dilakukan semua anak. Pasti dilakukan semua anaknya gitu. Tapi kalau untuk terkait hal dalam segi karya, pekerjaan, itu dia berdiri sendiri. Rekaman dia nabung sendiri dari hasil off air, dari hasil TV, dari hasil influencer, itu dia tabung buat bayar rekaman. Karena rekaman itu bukan hal yang mudah menurut dia, karena tidak hanya lagunya yang enak. Jadi harus benar-benar menemukan produser yang siapa yang cocok ya, misalkan Bang Pai. Selera ya. Selera. Jadi itu kan tidak murah juga. Kalian tahu lah Bang Pai ya kan. Siapa nggak tahu Bang Pai? Siapa yang nggak tahu Mas Stefan Santoso? Siapa yang nggak tahu aku? Siapa yang tahu gue sekarang? Emang lo siapa yang tahu? Nah, Jadi gitu aja ya. kalau dibilang sombong begitu ya, gitu loh. Jadi inti dari semua ini apa? Hah? Dari obrolan kita. Ya nggak ada sih, cuma ngobrol aja gitu. Ngobrol aja. Kasih Berarti nggak ada yang penting. nggak ada pentingnya juga Nggak ada penting. gitu. Kalian mau tangkap
dari segi manapun, dari sisi manapun, Terus segitiga bisa. dari segitiga bermuda pun itu terserah kalian. Kalian bebas untuk menangkap dan bisa mengerti maksud itu sesuai selera kalian. Jadi gue nggak melulu lu harus begini harus begini, enggak. Suka-suka kalian mau nganggap gue seperti apapun itu suka-suka kalian. Lakukanlah apa yang buat kalian bahagia. Lakukanlah, ambil yang baik dan buang yang buruk. Itu yang terpenting. Ya udah. Thank Oke, you, Le. subscribe channelnya Xavier. Subscribe dong. Kalau bahasa Inggris subscribe. Subscribe channelnya. Ulang. Subscribe. Subscribe Nah, channelnya like and don't subscribe. lo kok don't subscribe? Subscribe. Oh, subscribe and Kalau don't subscribe nggak di subscribe dong. subscribe channelnya Muhammad Xavier, dan jangan lupa di like, di komen dan di share sebanyak-banyaknya ya kan. Jangan lupa channel dia juga ya. Mucis Jos Kendos. Nggak usah lah, channel gue udah banyak. Oh, udah banyak. Ya? Gua keluarga gue aja ya. Sombong banget sih. Jadi, Gue kan belajar dari Ariel tuh sombongnya gitu. Oke ya. oke. Baik-baik kalian ya, jangan pada ribut, pada rukun, semua fans apapun itu ya. Ya, apapun itu ya. Oke. Kalau Jalanian sudah tegas. Kalau Jalanian itu bukan fans shipper, jadi memang fan base. Jadi tidak melulu ngikut-ngikut yang persiperan ya. Thank you, Le.